Hujan interupsi mewarnai rapat paripurna DPR RI. Sejumlah anggota menyuarakan perlunya hak angket untuk mengurai indikasi dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Lantas bagaimana peluang bergulirnya hak angket ini? Telah bergabung bersama kami anggota DPR RI dari PKB Yanuar Prihatin, kemudian anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Herman Khairon, dan juga pakar politik Muhammad Kodari. Selamat petang semuanya. Kita mau mulai dulu ke Bang Yanuar. Bang Yanuar, fraksi Anda ini merupakan salah satu fraksi yang mengusulkan hak angket untuk penyelidikan kecurangan pemilu. Apa dasarnya? Yang pertama gini, Mbak. Apa sih sebetulnya supaya hak angket itu bisa jalan? Ini juga supaya kita nggak simpang siur ya. Sebetulnya hak angket itu bisa jalan itu kan karena 4 syarat. Yang pertama, menyangkut soal yang penting, strategis, dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masa depan bangsa dan seterusnya. Jadi kalau nggak memenuhi syarat ini kan nggak bisa dia diajukan hak angket. Kemudian yang kedua, dia bertentangan dengan undang-undang. Artinya di lapangan ada hal-hal penting yang dianggap melanggar undang-undang. Yang ketiga, secara administratif dia harus diajukan minimal oleh 25 orang dari beberapa fraksi. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusannya pun itu minimal di rapat paripurna harus dihadiri setengah dari jumlah anggota DPR dan disetujui oleh setengah jumlah anggota yang hadir juga. Nah, kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi ya nggak bisa jalan hak angket. Syarat yang pertama, pemilu tergolong nggak sebagai soal strategis, soal penting, soal yang berdampak kepada suasana kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, ada nggak hal-hal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini tentu saja memerlukan kejelasan, memerlukan duduk bersama, kejernihan bersama. Tujuannya cuma satu kok, agar seluruh residu yang dihasilkan dari proses pilpres dan pileg ini, ayo kita clearkan sama-sama supaya tidak berefek panjang. Nah, Pak Yanuar, kira-kira begitu. Pak Yanuar, dari PKB sendiri sebetulnya sudah satu suarakah ingin mengajukan hak angket atau hanya baru individu-individu di fraksi PKB yang menyuarakan soal hak angket ini? Pak Yanuar. Ya, PKB solid, Mbak. Ya, PKB sejak awal kan sudah berpandangan bahwa hak angket ini adalah bagian dari konstitusional hak-hak DPR yang bisa kita teruskan. Karena ini hal penting, hal strategis, jadi kita berpandangan bahwa ini bukan soal besar, ini hal biasa saja dalam proses parlemen, diskusi di parlemen, apalagi ini kita baru selesai pemilu. Jadi ini norma-norma saja buat kita. Oke, artinya ini merepresentasikan partai ya? Artinya PKB ini mengusulkan untuk hak angket itu ya, Bang Yanuar ya? Itu yang kami tanyakan. Iya, betul. Iya, betul. Lantas kalau fraksi-fraksi yang lain sudah ada komunikasikah PKB dengan fraksi-fraksi yang lain? Fraksi-fraksi mana saja yang setuju untuk menyodorkan hak angket ini? Pak Yanuar? Ya, sementara ini kan komunikasi terus berjalan. Komunikasi itu tentu saja kita perlukan supaya yang tadi disampaikan Pak Herman Khairon di rapat paripurna juga kita clearkan juga bahwa hak angket tidak serta-merta soal hak angket, tapi ini apa topiknya, apa isunya, apa arahnya, apa tujuannya. Tentu ini yang begini-gini kan memerlukan diskusi, memerlukan istilahnya pendalaman dan seterusnya, supaya kita nggak salah paham dengan hak angket ini. Karena di luaran kan beredar hal-hal yang aneh-aneh, pemakzulan presiden lah, menolak hasil pemilu dan seterusnya. Ini kan jadi liar di luar kira-kira gitu. Oke, Bang Yanuar, nanti kita akan coba dalami lagi. Tadi ada beberapa hal yang belum tergali ya. Tapi kita mau menuju ke Bang Herman dulu. Bang Herman, fraksi Demokrat ini kan juga merupakan salah satu fraksi yang menolak ya usulan hak angket ini. Dasarnya apa? Itu dulu mungkin, supaya fokus diskusinya. Ya kami rasional saja ya, bahwa sampai saat ini kan belum jelas tujuannya apa, objek and subjeknya apa. Kan semestinya hak angket itu jelas, inilah objeknya, inilah subjeknya, inilah tahapan-tahapan untuk mencapai apa yang dituju. Dan jangan kemudian bahwa hak angket hanya mengeneralisir terhadap persoalan pemilu, bahkan kemudian ini menjadi isu-isu yang mendegradasi terhadap suara rakyat. Ini kan realitasnya 60% ini kan mendukung Pak Prabowo, ya.
Dan saya juga melihat di wilayah saya, di TPS saya, di daerah saya, tidak ada kecurangan itu, dan itu murni adalah suara rakyat gitu. Nah, kalau kemudian dipersoalkan dengan membangun opini, dengan membangun wacana, kemudian seolah-olah angket sudah memiliki data yang kuat, data yang valid, yang ini bisa untuk mempersoalkan secara politik. Nah, ini kan belum jelas gitu. Nah, kalau belum jelas, jangan membangun opini dan wacana yang mendegradasi suara rakyat gitu. Nah, yang kedua dalam pandangan kami bahwa ya urgensinya apa sekarang? Kalau persoalannya adalah kecurangan pemilu, kan ada Bawaslu gitu. Bawaslu kan menjadi seluruh pihak. Bawaslu berpijak kepada semuanya gitu. Dan ya Pak Yanuar ini anggota Komisi 2, pimpinan Komisi 2 Pak Yanuar. Jadi sebetulnya ya lebih paham. Bahkan kalau melihat mayoritas pimpinan Komisi 2 juga kan dari pasangan 0103 gitu. Nah, semestinya kan bisa diurai di situ. Nah, kalau Bawaslu ada persoalan, ada DKPP, bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kalau dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu kemudian masih juga belum terselesaikan, kemudian ini menjadi sengketa, ya ada Mahkamah Konstitusi. Artinya instrumen ini sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jangan kemudian masuk dalam ranah politik, mendegradasi, mendowngrade terhadap keterpilihannya Pak Prabowo, dan kemudian menurunkan suara yang ikhlas, suara yang didasarkan oleh idealisme masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Maksud saya ini, nah kalau rasionalitas saya berada di situ, ya saya mengatakan hak angket ini belum ada urgensinya. Kecuali kalau ada hal-hal lain yang tentu apa yang bisa disampaikan dalam paripurna ini kan belum jelas. Hanya menuduh kecurangan, kemudian pemilu brutal. Brutalnya di mana? Siapa yang brutal? Nah, ini yang harus diperjelas dulu dong. Nah, kalau konteksnya itu ada, ya kami menganggap tidak ada urgensinya gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau Abang melihat dengan kondisi yang ada soal debatable-nya hak angket perlu atau tidak digulirkan di DPR RI, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini akan bergulir atau ini nanti tidak akan ada ujungnya, akan mentah begitu saja? Pertama, ini wajar ya kalau kemudian ada hujan interupsi, karena kan baru paripurna setelah reses 1 bulan. Jadi ini ada kesempatan formal pertama untuk menyampaikan isu hak angket ini pada forum di DPR atau di Senayan gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya kira masing-masing kelompok pasti punya argumentasinya ya. Lepas dari tadi Pak Herman Hairon sudah menjelaskan bahwa kalau ada keluhan-keluhan, sebetulnya sistem ketatanegaraan kita telah mendesain jalur-jalur pengaduan atau jalur-jalur penyelesaian masalah yang notabene sebetulnya didesain oleh teman-teman di DPR itu sendiri gitu kan gitu. Saya nggak bisa komentar panjang mengenai Pak Yanuar karena tadi waktu Pak Yanuar bicara saya suaranya belum kedengaran di Zoom saya begitu. Tetapi intinya begini, karena ini adalah jalur politik dan forum politik, maka dinamikanya nanti akan ditentukan oleh dinamika politik. Nah, yang menarik buat saya dalam soal hak angket kali ini, 3 partai yang notabene tergabung di pasangan 01, yaitu PKB, Nasdem, dan PKS, mereka sudah mengeluarkan pernyataan bersama yang diwakili oleh sekjen masing-masing yang kira-kira poinnya itu adalah menunggu pergerakan dari PDI Perjuangan sebagai fraksi yang paling besar di DPR ya, dan notabene memang lontaran pertama mengenai hak angket ini kan datang dari kandidat yang diusung oleh PDIP yaitu Mas Ganjar. Jadi sebetulnya kita harus menunggu pergerakan dari PDI Perjuangan, dan pada hari ini buat saya pergerakan dari PDI Perjuangan itu walaupun ada ya, itu statusnya bukan gelombang besar ya, apalagi tsunami, lebih kepada riak-riak kecil lah katakanlah begitu. Nah, hemat saya juga sebetulnya di PDI Perjuangan sendiri juga ada dinamika sikap politik antar berbagai macam faksi yang ada di dalamnya, gitu ya. Dan saya menganggap bahwa Mas Arya Bima, mungkin juga Mas Hinton Pasaribu adalah salah satu dari 3 jenis kartu yang yang mungkin dimainkan oleh PDI Perjuangan. Jadi ada 3 kartu yang bisa dimainkan: kartu menyerang,
kartu kerjasama dan kartu jalan tengah lah, atau tiga-tiganya. Jadi interupsi ini adalah momentum bagi para kartu-kartu menyerang untuk mengedepankan isu angket. Yang jelas menurut saya sih, kalau bicara mengenai fraksi-fraksi yang ada di DPR, ini harus disamakan dulu persepsi mengenai permasalahan yang ada. Saya pernah misalnya juga target-targetnya mau kemana. Nah, saya pernah dalam satu forum dengan Mas Hinton misalnya, ketika ditanya oleh host sebetulnya kenapa angket itu perlu, beliau menyebut 3 hal. Pertama soal masalah di MK, dan menurut saya itu tidak bisa jadi dasar angket ya, karena MK kan bukan wilayahnya angket, karena angket itu sasarannya adalah pemerintah. Yang kedua, dia menyebut soal 3 periode. Nah, kalau soal 3 periode lagi-lagi yang ngomong tuh saya gitu, anggota masyarakat, bukan pemerintah sama sekali. Oke, nanti itu kita bahas Bang Kodari, tapi kita tangkap tadi poinnya Bang Kodari. Gitu Bang Kodari, kita tangkap poinnya Bang Kodari, artinya psikologis partai politik saat ini menunggu sikap dari PD Perjuangan sebagai pemilik saham terbesar di parlemen. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.